Hai guys, welcome back to my YouTube channel Eric TJ. Dan hari ini kita akan seolah-olah menjadi crewmate. Pasti banyak dari kalian yang udah main Among Us. Nah, impostornya ini bisa dilambangkan kayak big caps di pasar modal. Sebelumnya gue akan tanya dulu nih, siapa dari kalian yang beli saham-saham yang kapitalisasinya besar? Seperti Telkom, BBRI, HMSP, dan Astra dari awal tahun. Di sini gue mau ucapkan selamat karena kalian telah dihajar abis-abisan oleh saham-saham big caps ini. Yuk coba kita lihat kalau kalian punya uang 100 juta dan belinya di awal tahun, uang kalian sekarang tinggal berapa? Oke, per video ini dibuat kalau semua beli Telkom uangnya dari 100 juta tinggal 68.760.000. Kalau BBRI sisanya tinggal 71.590.000. Kalau HMSP sisanya tinggal 73.810.000. Kalau Astra sisanya tinggal 68.450.000. Ya, kalau dihitung-hitung rata-rata rugi 30 jutaan ya dari awal tahun. Bahkan indeks harga saham gabungan pun juga masih minus 19,8%. Nah, tapi sebetulnya apa sih yang menggerakkan saham-saham tersebut? Investor itu tuh pada umumnya suka kalau laba dari perusahaannya itu naik. Salah satu faktor yang dinilai oleh investor adalah EPS growth atau kenaikan laba per saham dari waktu ke waktu. Jadi EPS growth itu adalah salah satu faktor yang mendasari pergerakan saham. Ingat, hanya salah satu. Approach ini tentunya sangat baik. Ya, karena logikanya gini. Kalau kita membeli saham seharga 10 juta, kita sebetulnya mau tahu 10 juta ini akan jadi apa ke depannya. Kita maunya tuh bertambah. Nah, kira-kira perusahaannya ini yang kita investasikan, sahamnya itu akan memberikan sesuatu atau enggak sih di masa depan? Nah, dalam hal ini mengacu pada dividen. Tapi dari manakah dividen ini berasal? Nah, dividen ini tuh berasal dari laba tadi. Jadi kita sebagai investor itu sangat concern apakah laba di masa depan naik atau turun, atau malah perusahaannya merugi. Karena kalau perusahaannya rugi, maka besar kemungkinannya dia nggak akan bisa bagi dividen. Maka dari itu, EPS growth tadi itu menjadi salah satu faktor penting dalam memilih saham. Nah, ini dikutip dari konten di bulan Juni. Jadi ini menurut salah satu sekuritas terbesar dan isinya ini mereka prediksi bahwa rata-rata laba perusahaan di IHSG akan turun 12-18% di tahun ini. Sedangkan rata-rata laba 10 tahun terakhir itu naik sebesar 8-9% per tahunnya. Mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan IHSG ini masih negatif returnnya di tahun ini. Tapi apakah ini akan bertahan selamanya? Akankah negative earnings growth ini sampai mungkin 2022 atau 2023. Nah, ini balik lagi ke perspektif kita masing-masing. Jadi benchmark atau acuan yang dipakai sekarang adalah pre-COVID level atau level sebelum terjadinya COVID. Apakah laba-labanya ini akan balik ke kondisi semula atau sebelum COVID terjadi? Yuk kita lihat, ada report dari S&P Global yang judulnya ini nih. Di mana ngebahas kalau banking system di beberapa negara termasuk Indonesia itu nggak akan pulih sampai tahun 2023. Dan ada negara yang pulihnya lebih cepat dari kita seperti Cina, Kanada, Singapura, Hong Kong, Korea Selatan, dan Arab Saudi. Tapi kita nggak perlu bersedih karena masih ada yang di-expect untuk lebih buruk dari kita, yaitu India, Meksiko, sama Afrika Selatan. Nah, ini sekaligus menjawab kenapa asing masih terus-terusan jualan di bursa kita. Tercatat sampai video ini dibuat, asing itu udah keluar lebih dari 60 triliun di regular market. Karena mereka memilih untuk invest di negara-negara yang akan lebih cepat pulih ke pre-COVID level. Karena seperti yang kita tahu, bahwa bank itu adalah fondasi dari ekonomi sebuah negara. Mungkin pertanyaan setiap orang, termasuk saya sendiri, apakah sekarang saat yang tepat untuk investasi saham? Yuk coba kita lihat sebuah ilustrasi ini. Nah, investor ini mengharapkan dividen kan, atau pembagian laba dari perusahaan yang dia investasikan. Jadi dividen sebelumnya itu adalah laba perusahaan tersebut.
Nah, apa sebetulnya yang membuat sebuah perusahaan itu untung? Kalau kita tarik mundur lagi, itu adalah asetnya. Jadi aset-aset dari perusahaannya lah yang mampu untuk generate penjualan, yang akhirnya menjadi laba. Jadi sebuah perspektif untuk melihat adalah seberapa murah perusahaan ini dilihat dari asetnya, atau yang populer disebut price to book value, atau harga saham sekarang dibandingkan dengan total aset dikurangi semua hutang dan aset-aset yang tidak berwujud atau intangible asset. Nah, price to book value ini kalau di bawah 1, artinya harga sahamnya itu di bawah harga aset murninya. Oh, berarti PBV di bawah 1 itu berarti murah dong. Dan PBV di atas 1 itu berarti mahal. Oh, belum tentu. Karena adanya perbedaan brand. Jadi satu company dengan company lainnya itu tentunya punya perbedaan dari cara marketingnya, dari cara mengelola keuangannya, dan cara memberikan impact untuk masyarakat. Jadi nggak apple to apple membandingkan satu company dengan company lainnya di PBV yang sama. Cara membandingkannya adalah yang lebih baik adalah dari membandingkan historical company tersebut. Nah, contoh ini diambil dari Stockbit. Nah, untuk saham BBRI, PBV-nya sekarang berada di 2,1 kali. Mungkin terkesan mahal, tapi kita lihat rata-rata 10 tahun terakhir. PBV dia ada di angka 2,87 kali. Bahkan sempat dulu mencapai 4 kali lebih. Jadi secara historikalnya ini cenderung lebih murah. Coba kita ambil contoh lain seperti Telkom. Untuk PBV-nya sekarang ini berada di 2,82 kali. Terlihat mahal, tapi yuk kita lihat rata-rata 10 tahunannya ini itu ternyata berada di 4,03 kali. Dan bahkan sempat mencapai di atas 5,3 kali. Nah, jadi menurut kalian, apakah saham-saham ini mahal atau murah? Apakah sekarang waktu yang terbaik untuk investasi?